Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Ya teman-teman, yang pertama dan yang paling utama saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah dan panjang umur ya. Dan tentunya kita semua dijauhkan dari virus corona ya, virus COVID-19 yang sedang mewabah akhir-akhir ini ya. Dan ingat teman-teman, virus COVID-19 ini belum berakhir dan belum berlalu ya, masih mewabah ya teman-teman. Jadi saya berharap kepada teman-teman untuk supaya selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga kerumunan ya. Dan di bulan suci Ramadan ini saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman muslim menjalankan dengan ikhlas dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, langsung aja to the point ya. Suasana bulan Ramadan saya nggak banyak syuting dan nggak banyak melakukan aktivitas ya, karena fokus untuk ibadah ya. Pada kesempatan sore yang cerah ini kebetulan nggak hujan di Depok nih. Di samping saya ada sebuah bahan ini, bahan ficus ya teman-teman ya, beringin preh atau beringin ipre ya. Ada yang bilang preh, ada yang beringin ipre. Terus kemudian bahasa latinnya ficus retusa ya teman-teman ya. Ya seperti teman-teman ketahuin lah, saya itu selalu bahannya ini mulu ya, supaya teman-teman pemula lebih paham nanti ya. Dan saya membuat bonsai dari nol ya teman-teman, dari awal, benar-benar dari awal ya. Dan kebetulan ficus ini saya tanam mulai bulan Agustus ya teman-teman ya, waktu rame-ramenya corona ya, lockdown kalau nggak salah itu. Saya nggak ada kegiatan, terus kemudian saya cangkok-cangkok, terus saya tanam ini, kebetulan tanam di batu teman-teman, dan batunya pun nggak ada lubang. Batu pondasi ini teman-teman, batu pondasi yang saya boleh dapat ini, akarnya saya tarik, kebetulan akarnya udah ada yang menjulur ke bawah ya, namanya iprik ya. Tapi perlu teman-teman ketahuin, beringin iprik ini indukannya ini udah ditempel dengan beringin parigata ya teman-teman, beringin putih ya. Jadi ini yang nggak ketempelan, jadi ada alur-alur ini, ada keputih-putihannya ini. Dan yang indukannya udah pada putih semua teman-teman, ini tumbuh tunas, kayaknya nggak kepake ya, udah saya cangkok angin aja, cangkok angin sampai lebar sampai ke bawah, dan ada pertumbuhan akar sampai ke bawah, sampai ngambil media tanam, saya cabut-cabut baru saya potong ya. Terus kemudian saya punya bahan batu, dan kebetulan batunya pun nggak ada lubang-lubangnya karena ini batu pondasi teman-teman, batu kapur yang mau dipakai pondasi. Ya udah saya manfaatkan aja yang ada ya ini. Jadi jadinya ini dari bulan Agustus kira-kira ya 8 bulan 9 bulan ya teman, 9 bulan kurang ya itu. Jadi proses saya baru pertama kali ini saya proses. Oke ya teman-teman ya, yang pertama kita tentukan posisi dulu. Jadi teman-teman kalau mau lihat membuat sebuah karya seni bonsai ya, tentukan posisi dulu yang mana yang bagus gitu. Kemungkinan ya teman-teman ya, karena gerak batang utamanya ke arah ke sana, jadi nanti saya bikin kekuatan tubuhnya ke sana ya, saya bikin ke sana teman-teman ya. Kemana ini kalau ke sana? Ke kiri saya, di kiri saya posisinya ini ya. Terus kemudian ini teman-teman, ini saya cangkok nih ya, karena ini terlalu tinggi, tingginya sampai 1,5 meter lebih ini tingginya dari dasar pot ini, 1,5 meter lebih. Ini saya cangkok nih ya, saya cangkok, dan ini cangkokannya ini udah mulai panen sebenarnya nih, bisa dipanen, nanti kita potong-potong, terus baru kita melakukan tahap pemilihan cabang dan ranting ya teman-teman ya. Itu yang langkah pertama, kita lihat aja dulu akarnya, karena udah lama sekali nih, 8 bulan ya teman-teman ya akarnya. Ya seperti biasa teman-teman, saya selalu menggunakan plastik wrapping ya, plastik wrapping untuk melilit akar ya. Tujuannya biar akar nggak kemana-mana. Bisa aja teman-teman pakai talang, karpet talang itu bisa, tapi nanti akarnya bisa berantakan, karena kalau ini jadi dipres akarnya ya, akarnya dipres ngikutin gerak batu ya. Jadi akarnya dipres kalau pakai plastik ini. Kalau talang kan lebar, pasti nggak bisa press kayak gini. Itu nanti akarnya berantakan lagi. Setelah ini kita susun lagi akarnya.
setelah kita proses lagi, nyusun akar lagi. Kalau ini nggak langsung ini kalau saya biasa. Kita buka ikatan plastik wrappingnya ya teman-teman. Nih, kita lihat seberapa sih 8 bulan ini seberapa gitu akarnya. Dan ini medianya ini termasuk tinggi ya teman-teman, potnya pot besar ini. Pot 50 saya pergunakan ini. Ini teman-teman ya, akarnya udah kelihatan nih, tuh gerak akarnya teman-teman, tuh gerak akarnya dari sini set gerak akarnya, emang ekspos akar nih teman-teman, tuh lari ke sini, yang dari sini turun. Nah ini nih teman-teman, ini ada cabang bawah, ini tujuannya emang supaya saya jadikan akar teman-teman, supaya kuat. Kan waktu itu kan kalau ditaruh di pucuk gini kan bisa kebalik, bisa bergerak ya, gerakannya ini terlalu ini ya. Terlalu berat ya ini. Terus kemudian saya ada inisiatif akar cabang yang di sini saya turun ke bawah, nanti kita bikin di sini saya mahkota juga bisa nih teman-teman. Jadi seolah-olah ini akar terus ada pertumbuhan baru. Jadi memang tujuan awal saya ini saya mau bikin panorama, tapi belum tersusun teman-teman ya. Ini sedang dalam proses ya. Nanti potnya juga saya rubah gitu ya, pot yang oval gitu. Terus ini saya kasih batu lagi rencananya nanti gitu teman-teman. Jadi nanti ikutin aja prosesnya. Terus kemudian ini tip-tipnya ya dari saya ya, tadi plastik wrapping ya, di wrapping. Jadi teman-teman punya cangkokan dengan akar yang panjang, teman-teman susun ya seperti ini, susun. Terus kemudian nih diikat pakai karet nih teman-teman supaya akarnya nggak lari-larian. Setelah disusun kasih karet nih, diikat sama karet ban dalam nih ya. Terus kemudian supaya ini nggak rubuh ke sana, nih ada bambu nih teman-teman tuh ya. Waktu itu saya juga udah presentasiin ke teman-teman, udah saya share ke teman-teman ya. Ada bambu nih, itu tip ini teman-teman ya. Sangat sederhana sekali dan sangat mudah sekali ya tentunya teman-teman. Bikin bonsai nggak usah susah-susah ya. Bikin bonsai itu gampang ya. Ya, yang susah ya jangan dibikin gitu aja. Kayak gitu tuh. Nih, ini diikat kawat nih, ikat kawat supaya nggak jatuh. Ini kawatnya sampai ketanam teman-teman, udah 8 bulan ini teman-teman. Dari bulan Agustus nih kawatnya ketanam. Tuh, ya kita cabut aja lah kawatnya. Nggak bisa teman-teman dicabut, agak berat. Iya, kita potong. Bisa nggak ini? Tuh bisa teman-teman, tuh kecabut nih kawatnya nih. Ya, ini kawatnya tuh, kawat nomor 1 nih, 1,5 teman-teman. Tuh. Terus kemudian nih karetnya kita putus nih, putusin karet ban. Masih keras karetnya, tuh. Nih karet bannya, ban dalam, ban ngikat supaya fleksibel ini ban dalam. Nikmatin saja prosesnya ya teman-teman ya. Jadi di dalam membuat sebuah karya seni bonsai itu kita nikmatin prosesnya, jangan hasil akhirnya dulu. Hasil akhirnya tentunya itu yang goalnya ya itu. Jadi setelah kita konsep, kita ini baru kita jalanin proses, kita nikmatin prosesnya dan bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ya teman-teman ya itu. Ini saya akan copot ini nih, karena ini saya rasa udah kuat nih, udah kuat banget ini. Ini udah kuat banget yang kerannya, akarnya. Tuh, udah kuat banget. Saya copot ininya nih. Alat bantu ini, alat bantu bambu ini teman-teman tuh. Alat bantu teman-teman. Kalau nggak ada ini, pohon ini bisa ambruk sono karena berat. Ya teman-teman ya. Tahapan berikutnya karena ini ketinggian dan saya udah cangkok, ini baru kita potong, panen cangkokan teman-teman ya. Jadi saya juga menyarankan ke teman-teman utamanya pemula lebih baik budidaya ya daripada kita nyari di alam. Udah itu aja
itu kata kuncinya. Walaupun jujur saya sendiri juga ada yang dari kiriman dari teman-teman pebonsai yang dari luar kota, ya, dari Probolinggo, dari Sumeneb, ya, dari Tulungagung, ya, dari Lubuk Linggo, itu ada juga yang ini hasil dari Sumatera lah, daerah Sumatera, hasil dari ngambil dari alam juga ada. Saya juga, tapi saya pesan ke teman-teman lebih baik budidaya ya, gitu. Jadi ini dimanfaatkan daripada dibuang, sayang ya nggak? Kita manfaatkan teman-teman, kita panen cangkokan. Nah, udah dapat nih teman-teman. Tuh, beringin iprik, tapi daunnya tengahnya agak-agak ada keputih-putihan. Terus ini saya cangkok, ini sudah saya kasih gerak dasar teman-teman. Saya udah kasih gerak dasar, saya cangkok ya. Karena apa? Menutupin gerak batang utama nih, gerak dasar utama menutupin, makanya saya cangkok. Tuh akarnya gini nih teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin on the rock, akarnya dibikin panjang nih. Kalau mau bikin on the rock, akarnya bikin panjang, baru tancepin di batu. Ya teman-teman ya, setelah saya melakukan pemilihan cabang dan rantingnya ya, baru saya melakukan menutup luka-luka dengan salep kambium ya teman-teman ya. Jadi setelah luka-luka ini kita tutup, baru nanti kita arahkan ya. Walaupun ini ficus teman-teman ya, tetap saya menggunakan salep kambium supaya lukanya cepat menutup ya, dan mengurangi penguapan ya teman-teman, itu supaya lebih rapi nanti. Jadi kalau pas proses penyembuhan rapi. Kan ada beberapa teman-teman pebonsai juga yang nggak pakai ini, nggak perlu emang sih, cuman supaya nggak busuk aja, nggak ini, jadi nutupnya lebih cepat teman-teman. Ya teman-teman, setelah saya memberikan salep kambium dan sudah saya rapikan, baru saya melakukan proses sedikit pengawatan ya, ini supaya geraknya terarah ya teman-teman ya. Saya menggunakan kawat 1,5 ini teman-teman, dan kawat bekas ya, kawat bekas pun jadi ya teman-teman ya.
nggak usah terlalu ini panjang karena ini hanya sedikit proses. Oke ya teman-teman ya, saya sudah melakukan wiring proses pengamatan ya beberapa aja dengan menggunakan kawat nomor 1 dan 1,5 ya tentunya ya. Nah ini baru saya mulai proses pengarahan ya. Ini teman-teman nih gerak dasar dari perakarannya ya, dari perakaran dari sini set ketahuan karena ekspos akarnya nih melilit terus ya putar ke sini ya. Nah ini titik yang paling tinggi ini nanti saya akan jadikan mahkota ya. Tentunya masih kerangka dasar ya teman-teman ya. Saya mau jadikan mahkota dari sini aja nanti. Gak usah terlalu ekstrim lah, nanti toh ini kan sedang proses nanti. Terus ini back nih, sini agak pendek lah, agak pendek ke sana. Ini saya nggak kawat, masih kecil ya. Terus kemudian ini counterbalance-nya kita bikin agak ya sedikit luas sedikit bisa. Oke teman-teman ya, proses untuk kesempatan sore ini saya akhiri ya, dan udah selesai, saya anggap udah selesai. Jadi ini proses ini baru membuat kerangka dasar ya teman-teman ya. Kita pilih view-nya, mukanya di mana ya, pandangannya ada di mana, kita pilih sebelah sini. Terus kemudian kita pilih cabang dan ranting ya, cabang dan ranting percabangannya udah kita buang-buangin ya. Tadi yang tingginya 1,5 meter, sekarang tinggal segini ya teman-teman ya. Jadi proses pembuatan bonsai itu memang tahapnya begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan langsung bikin indah, belum dari potong-potong nanti nggak gede-gede ya. Ini untuk membesarkan cabang ini juga lumayan karena posisinya on the rock ya, di atas batu. Tapi media tanam di bawah ini banyak teman-teman ya. Nggak perlu ketakutan kehabisan media tanam, banyak nih, nutrisinya banyak di sini yang untuk unsur hara yang untuk tanaman ini ya. Terus kemudian tadi saya udah tutorialkan juga ya caranya akarnya ya. Akarnya ya, sorry bukan tutorial, menceritakan gitu ya. Kalau tutorial dari awal yang seperti kimeng ya. Itu udah view-nya udah 100.000 lebih itu dari teman-teman. Terima kasih dukungan teman-teman ya. Jadi kita rapikan nih akar ya. Dari prosesnya seperti tadi ya, akar kita cangkok dulu, terus kita tancap batunya ya. Karena batunya adanya sedapatnya ini batu pondasi, ya udahlah kita jadiin aja ya teman-teman ya. Ya nilai seni itu tergantung dari senimannya. Jadi nggak mesti batu yang bagus, ini batu pondasi pun jadi nih ya. Terus kemudian kita ikat karet, terus kemudian kita kasih bambu untuk pegangan supaya ini nggak rubuh ke sono ya. Tadi saya bongkar ya, terus kelilit plastik wrapping muter supaya akarnya nggak lari kemana-mana. Dan ini terbukti nih teman-teman nih, akarnya udah menata ya, akarnya udah menata. Ini dari belakang nih teman-teman, akarnya udah menata, ngikutin ya. Ini batunya nih tuh ya, ini udah lari ke sini, ngikutin alurnya akarnya ya teman-teman. Ini dari sini, ini yang saya paling suka nih teman-teman, akarnya set ya. Ini nanti insya Allah akan jadi bagus nanti kalau udah prosesnya berlanjut ya. Tuh ya teman-teman, prosesnya ya. Ya banyak tip-tipnya ya. Ya mengingatkan buat teman-teman pemula supaya saya lebih semangat lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman pemula dapat mendapatkan update video dari saya. Dan tentunya
konten saya, channel saya lebih berkembang lagi teman-teman ya. Itu ya. Ya jadi membuat bonsai benar-benar dari nol kalau saya ini ya. Memang prosesnya sangat lama ya. Akan tetapi saya memang menikmatin sebuah proses gitu. Itu ya intinya untuk menghilangkan kejenuhan ya. Kejenuhan ketika saya beraktivitas seminggu full gitu. Dan saya membuat sebuah karya seni itu ya. Dan sebuah prosesnya saya share ke teman-teman supaya teman-teman tahu itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di session sore ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.